Materi kita yang baru kita masih pada metode fleksibilitas. Ini kita masih pada metode ya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang rangka batang. Ya. Atau kita kenal dengan truss. Ya. Rangka batang atau truss ini kalian mungkin masih ingat persamaan kapan kita anggap bahwa dia sebagai struktur statis tak tentu atau struktur statis tak tentu. Jadi kalau kita bilang rangka batang ini sebetulnya ada dua. Kita bagi dua. Jadi rangka batang yang kita bahas ini rangka batang yang 2D ya. Jadi kita tidak bahas yang 3D atau spice truss. Jadi kita bahas tentang rangka batang yang plan 2D. Nah, jadi kalau Anda masih ingat, tapi saya nggak tahu kalau Anda di mata kuliah struktur statis tertentu apa diajarkan tentang rangka batang. Ada ya? Harusnya kalau di saya ada. Jadi rangka batang itu kalau cara berpikirnya itu sebenarnya sederhana sebetulnya. Jadi rangka batang itu dia menggunakan gini. Cara berpikirnya adalah kalau kita satu rangka kita hubungkan ini sendi, ya, maka ketika batang ini kita beri gaya, maka akan terjadi perpindahan. Ini akan berubah bentuk kalau kita beri. Akan berubah bentuk. Yang semula ini titik A, B, C, D, maka A akan berpindah ke sini, B akan berpindah ke sini. Jadi berubah bentuk. Bila satu struktur kita membentuk seperti ini, kemudian hubungan antara joinnya dia berupa pin, ya, bukan fix. Jadi hubungan antara joinnya bukan berupa hubungannya fix, tetapi pin, ya. Jadi ini pin. Jadi yang ini berupa pin, ya, atau sendi, ya. Pin atau sendi. Nah, akhirnya berpikir bahwa kalau kita memang konstruksinya mengharuskan kita harus membuat sambungannya pin itu, maka satu-satunya cara untuk membuat struktur ini menjadi stabil adalah kita harus mendapatkan satu batang lagi yang membagi sehingga struktur ini kalau dibagi menjadi gini. Jadi ketika kita tambah satu batang di sini membentuk sebuah segitiga, maka struktur ini kalau kita tambahkan satu kita tambahkan satu batang demikian,
Maka struktur ini ketika kita beri gaya tidak akan mengalami perubahan bentuk. Ya, ini tidak akan berubah bentuk. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan bahwa kalau kita membentuk sebuah konstruksi yang harusnya mengharuskan kita membuat sambungan, akan sangat mahal kalau kita bikin fix. Jadi akan sangat mahal kalau kita buat fix. Maka kita harus mengendaki sambungan itu kita buat sendi. Nah, kalau kita sambungan itu kita buat sendi, maka prinsip paling sederhana adalah buatlah strukturnya terbentuk dari segitiga. Merupakan bangun yang kalau kita itu membentuk segitiga. Jadi seperti demikian. Nah, maka di dalam hal struktur statis tertentu kita mengenal ada namanya statis tak tentu yang saya sebut luar, dan ada namanya statis tak tentu dalam. Jadi istilah statis tak tentu luar itu yang kita sudah kenal di materi kita sebelumnya, itu tentang balok atau kita portal. Nah, jadi lebih ke kelebihan reaksi. Jadi yang ini adalah lebih ke reaksi peletakan. Jadi lebih ke reaksi peletakan. Atau tumpuan. Jadi itu kita sudah kenal. Jadi kalau strukturnya kita melebihi dari 3 reaksi, peletakannya melebihi persamaan dasar keseimbangan, itu ada 3, sigma horizontal, vertikal, sama momen. Kalau reaksinya lebih dari 3 reaksi tumpuannya, maka kita anggap itu struktur statis tak tentu. Tapi kalau kita sebut dengan statis tak tentu dalam, ini statis tak tentu, maka itu artinya bahwa terjadi, yang ini artinya bahwa terjadi kelebihan batang atau member atau elemen. Ya. Jadi kalau yang pertama mudah kita persamaannya kita sudah tahu bahwa redundannya sama dengan jumlah reaksi dikurangi 3. Atau paling gampang ketika struktur kita bilang statis tak tentu, ini serba menjadi lebih dari, ini saya ganti dengan, ini sama dengan, ini lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, di mana berarti ada kelebihan reaksinya. Itu kita kenal struktur statis tak tentu. Tapi kalau yang kelebihan batang ini, maka kita tahu bahwa struktur statis tertentu seperti ini rumusnya adalah jumlah batang sama dengan 2 kali jumlah simpul dikurangi 3. Jadi sebetulnya ini bisa, ini kalau kalian masih ingat, itu kita bisa turunkan ini, persamaan ini kita bisa turunkan dengan menerapkan metode ya rumus dari deret aritmetika. Jadi kalau ini kita punya jumlah batang, kalau kita hitung jumlah batang kita yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kita punya simpul ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini kita tutup, ini kita tidak ada, yang ini batang ini tidak ada, maka berarti ada 3 buah titik simpul
maka ada 3 buah batang. Ketika kita tambah 1 titik, maka bertambah 1 titik, bertambah 1 titik simpul, akan dia bertambah juga jumlah batangnya bertambah 2. Setiap bertambah 1 titik akan bertambah 2. Setiap bertambah, artinya bahwa kalau kita bikin aritmetika, jadi kalau dia suku pertama dengan kita sebut suku pertama, misalnya titik simpulnya 3, maka misalnya simpul 3, maka batangnya adalah 3. Tapi ketika simpul 4 ini 5, simpul 6 7, simpul 8 gitu. Jadi bilangan dasarnya A adalah 3, kemudian bedanya 2. Tinggal dikasih masuk di dalam persamaan aritmetika kita, maka kita dapat persamaan seperti ini. Nah, oke, kita kembali, ini cuma mengilas materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita kalau S sama dengan 2K kurang dari 3, atau ini saya untuk dikatakan struktur statis tentu dia kurang dari atau sama dengan. Maka kalau di sini berarti kita bikin bahwa S besar, ini anggap S kecil, kelebihan batang itu jika melebihi dari persyaratan ini. Jadi kalau dia ini sama dengan 2K kurang 3 lebih dari 0. Oh sorry, salah saya. Ini tetap kita sebut sebagai kelebihan dikurangi dengan, salah saya, S kurang dari 2K kurang 3. Jadi kalau ini lebih dari 0, maka kita bilang ini adalah struktur statis tak tentu dalam. Makanya ketika ketemu rangka batang, maka kita akan mengenal 2. Kelebihannya adalah kelebihan reaksi dan kelebihan batangnya. Jadi nanti kedua ini kita akan jumlahkan. Ya, akibat ini redundan diakibatkan kelebihan reaksi, ini kelebihan batang, sehingga kita punya jumlah redundan adalah RR tambah RS. Ya, jadi nah sekarang kita bisa mengambil contoh, misalnya kita coba ambil contoh. Kalau saya gambarkan demikian, misalnya kita punya struktur demikian. Ya, titik simpulnya ya nih, yang titik simpul ini. Jadi kalau kita hitung titik simpulnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah batang kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dianggap yang bersilang itu di sini bukan sebuah simpul, dianggap hanya bersilang. Nah, jadi kalau coba kita lakukan bahwa kita bisa hitung jumlah reaksinya, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka secara reaksi kita kelebihan 1. 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian secara jumlah batang kita bisa lihat bahwa jumlah batangnya ada 11, ya. Jumlah batangnya 11 dikurangi dengan jumlah simpul ada 6. Ya. Jadi jumlah simpul 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 2, kita kali 6 kurang 3. Hasilnya sama dengan 2 kali 6 kurang 3 itu dapat 9. 11 kurang 9 dapat 2. Jadi kalau kita jumlahkan kita punya redundan sama dengan 3. Nah, jadi ini ada kelebihan jadi 3, maka artinya apa? Nanti 3 ini ukuran matriks fleksibilitas kita akan menjadi ukurannya menjadi
3 kali 3. Nah, ini itu cara kita menghitung kita punya jumlah ukuran dari matriks fleksibilitas. Nah, lagi-lagi untuk metode fleksibilitas ini, maka kita sebetulnya tidak berbeda jauh dengan kita akan menggunakan matriks transformasi. Ini jauh lebih baik. Jadi kita akan menggunakan namanya matriks transformasi. Yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dalam hal ini adalah matriks B. Nah, matriks transformasi gaya ini adalah berupa ini gaya batang. Jadi berupa gaya batang akibat kita punya kelebihan reaksi akibat beban, akibat kelebihan reaksi. Perletakan kelebihan batang, kelebihan reaksi, batang, dan dapat juga beban luar. Jadi gaya-gaya batang itu untuk sebuah matriks transformasi kita peroleh dari kelebihan reaksinya. Kemudian berikutnya adalah akibat kelebihan batangnya, dan atau kita memasukkan gaya luar sebagai sebuah kelebihan. Gaya luar kita bikin sebagai sebuah gaya. Nah, jadi kita punya matriks transformasi sama cara berpikirnya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya untuk balok, untuk frame, portal. Perbedaannya adalah ini ada gaya batang. Kalau di balok, di portal itu adalah gaya-gaya dalam hal ini berupa momen, ya. Nah, kalau di sini menjadi berupa gaya batang. Gaya batang hanya ada dua. Sebenarnya cuma satu, yaitu cuma batang. Nah, kalau kita kelompokkan jadi satu, yaitu berupa gaya aksial. Nah, jadi gaya batang itu sebetulnya hanya ada satu, yaitu gaya aksial. Yang kalau kita coba pilah bisa jadi dua, yakni tekan sama tarik. Kalau coba kita simbolkan, tekan tandanya positif, tekan tandanya negatif, dan tarik tandanya positif. Ini sudah ketentuan yang harus semua orang tahu, bahwa kalau tekan tandanya negatif dan kalau tarik tandanya positif. Oke, karena satu batang bila mengalami tekan sangat pengaruh gaya. Satu batang mengalami gaya aksial akan sangat pengaruh tekan atau tariknya untuk kita melakukan desain. Jadi akan berbeda batang yang mengalami tekan dengan batang mengalami desain, cara mendesainnya. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita sama saja kita mengerjakan seperti yang sebelumnya. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh. Cuma lagi-lagi memang kalian harus punya kemampuan tahu menghitung gaya batang. Kalau tidak bisa menghitung gaya batang maka masalah. Jadi gaya batang itu yang mengganti. Gaya batang itu kan sebetulnya gaya dalam juga. Itu gaya dalam namanya sebetulnya. Kategori dalam kita sebut sebagai gaya dalam. Ini contoh misalnya soal kita demikian. Saya ambil yang mudah.
Misalnya ini kita punya struktur demikian. Kemudian ada gaya di sini. Saya tulis dulu ini. A, B, C, D. Kemudian ada gaya yang bekerja. Misalnya ini sebesar 10 kilonewton. Ini sebesar 20 kilonewton. Lagi-lagi kalau kita bilang namanya rangka batang atau truss, gaya itu yang benar itu bekerja di titik simpul. Jadi satu saat kalau Anda melihat ada konstruksi yang gayanya tidak bekerja di titik simpul, itu sebenarnya keliru. Walaupun secara kalau kalian lihat kok aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Memang karena konstruksinya bukan konstruksi yang punya risiko. Itu konstruksi berat. Biasanya nanti kalau Anda temukan itu banyak konstruksi atap kita yang tidak mengikuti kaidah yang benar. Jadi ini misalnya kita punya rangka batang misalnya, terkadang mungkin tidak usah jauh-jauh kalian kalau kalian bisa ke kampus teknik sipil yang lama. Jadi ada konstruksi rangka batang kita yang begini, yang sesungguhnya hampir secara total menyalahi kaidah yang benar, kaidah daripada rangka batang yang benar. Itu ada gording-gording yang berdirinya bukan di sini gording-gordingnya. Ada gording-gording berdirinya di sini. Itu keliru. Bahkan kemudian yang jadi masalah adalah simpulnya. Simpulnya di titik-titik seperti ini dia tidak ketemu di satu titik. Jadi misalnya ini balok ini kayu member yang satu, kemudian ini yang sini miring ke sana lurus tetap utuh. Kemudian ada yang ke sini. Ini tidak ketemu di satu titik begini. Garis netralnya harus ketemu di satu titik, Tapi yang terjadi tidak. Yang terjadi adalah yang terjadi begini terjadi. Jadi kalau diteruskan gini, ini garis titik garis netralnya jadi gini. Jadi ada dua titik. Ini keliru secara kaidah rangka batang yang benar. Maka tapi kok ini aman-aman saja? Iya, aman-aman saja karena konstruksinya tidak terhitung berat. Tapi kalau kalian perhatikan yang di kampus kita yang lab lama itu, ini sudah mengalami landutan begini. Memang bisa jadi karena kayu waktu itu cukup masih basah, tidak begitu kering, maka ada landutan yang harusnya kalaupun terjadi tidak nampak secara visual, tapi kenyataan nampak secara visual. Tetapi kalau dia konstruksi berat, itu misalnya seperti jembatan, maka mereka tidak akan menyalahi seperti ini. Tidak akan lakukan begini. Harus selalu semuanya batang-batang itu titik pusatnya ketemu di satu titik. Gitu. Gak berani. Gitu. Karena itu punya risiko tinggi dan bisa menyebabkan konstruksi kita gagal. Nah, jadi maka kalau kita desain yang benar harusnya kita bikin sini. Atau mungkin Anda nanti lihat hampir semua rangka baja kita yang pakai truss begini, baja ringan, itu hampir semua kalau kita lihat yang berbentuk yang rangka batangnya, itu hampir semuanya saya tidak pernah menemukan ada hubungan simpulnya yang benar seperti yang ini, nggak pernah kita temukan. Top atau boleh, kenyataan boleh aman, iya, karena itu masih kategori konstruksi yang ringan, sederhana. Jadi oke lah kita langgar beberapa kaidah itu. Sebetulnya kok itu kan boleh, iya boleh, karena bebannya tidak dihitung, biasanya over. Kalau kita desain dengan benar harusnya kita bisa bentangnya lebih besar kalau kita ikuti kaidah teknik sipil tentang yang namanya rangka batang. Jadi kalau kita punya struktur kita, hubungannya, gaya yang terjadi di batang, hubungan antara elemen di satu simpul itu semua terpusat di satu titik, gini. Maka gaya yang terjadi di batang itu murni cuma gaya
tekan atau tarik. Gitu. Jadi kalau betul-betul dia seperti ini, ketemu sentri satu titik garis netral dari setiap sumbu, netral dari setiap member itu, ketemu di satu titik untuk satu simpul, maka akan terjadi gaya di batang itu murni. Nah, satu lagi, bila gaya beban yang kita berikan tepat berada di titik simpul itu, tepat berada di pusat titik simpul, maka gaya batang yang terjadi di elemen-elemen kita hanya berupa batang tekan dan batang tarik. Kalau dia keluar sedikit dari titik simpul, maka tidak murni terjadi batang itu tekan dan tarik. Akan ada muncul momen. Apalagi kalau kita bebani seperti ini di antara titik-titik simpul. Itu keliru. Kalau Anda perhatikan ya, pada keliru semua kita punya rangka batang. Gitu. Tapi tidak usah dikhawatirkan ya, itu karena strukturnya struktur yang ringan. Oke. Nah, idealnya gimana? Berarti yang kita belajar ini sebetulnya jauh lebih besar kita mendesain yang lebih besar sebetulnya. Karena yang lebih besar itu tidak boleh tukang. Tidak boleh tukang-tukang yang tukang bikin-bikin atap baja ringan itu rata-rata yang masang-masang itu yang biasa bikin itu rata-rata bukan sarjana teknik. Kalaupun sarjana teknik pas-pasan juga terkadang. Cuma karena selesai 110 SKS bikin skripsi, maka jadilah sarjana teknik. Tapi kalau idealnya masih perlu dipertanyakan. Nah, jadi ketika kita ingin buat bahwa benar-benar gaya yang terjadi di batang itu berupa tekan maupun tarik, pertama adalah hubungan di satu titik simpul itu semua member yang bertemu di satu titik simpul, garis netralnya masing-masing member harus bertemu di satu titik. Tidak boleh ada salah satu, tidak. Kedua, gaya yang kita kerjakan semua bekerja di titik simpul, bukan di luar titik simpul. Maka akan terjadi asumsi kita. Nah, ada satu lagi, dengan satu catatan lagi, ada 3 syaratnya. Jadi syarat pertama adalah kita punya elemen yang ketemu di satu simpul, garis netralnya, sumbu netral penampangnya ketemu di satu titik. Yang kedua adalah kita punya gaya harus bekerja benar-benar di titik simpul. Yang ketiga adalah hubungan di batang itu berupa hubungan sendi. Jadi titik simpulnya merupakan hubungan sendi. Jadi tidak boleh sambungannya sambungan jepit. Kalau dia kalau kalian perhatikan, ini saya singgung sedikit supaya kalian punya pemahaman yang baik terhadap rangka batang. Kalau kita Anda melihat jembatan rangka baja, maka jembatan rangka baja itu sesungguhnya hubungannya menggunakan baut, sambungannya menggunakan baut. Nah, dia sekalipun menggunakan sambungan baut, sesungguhnya bahwa itu tidak murni sendi. Tidak murni dia juga dikatakan jepit. Nah, jadi semi rigid lah kalau kita bilang, semi kaku. Nah, tapi ketika dibikin dengan kondisi di mana garis-garis pusat penampang masing-masing member yang ketemu di satu simpul, ketemu di satu titik, kemudian gaya benar-benar bekerja di simpul tersebut, maka sesungguhnya pengaruh adanya sambungannya di joinnya tidak pin sempurna, tidak sendi sempurna, itu tidak masalah. Tetap akan dominan gaya yang bekerja di elemen kita berupa gaya tekan ataupun gaya tarik. Nah, kalau Anda perhatikan Pak, berkendaraan gimana ya? Jadi nanti kalau kalian perhatikan kita punya rangka jembatan kita itu, jadi kalau kita punya misalnya jembatan kita itu begini, Nah, lebih banyak begini jembatan kita, maka ketika kendaraan yang lewat di atas ini, itu sesungguhnya di atas daripada join-join ini, di atas join ini ada cross girder yang dipasang tepat berada di titik simpul. Jadi ada cross girder yang bekerja di titik simpul begini, kemudian di atasnya baru lantai, baru kendaraan lewat. Sehingga
beban yang terjadi di lantai diteruskan oleh cross girder, diteruskan ke simpul-simpul dari masing-masing rangka. Jadi seperti itu yang terjadi di rangka batang kita khusus jembatan. Jadi tidak boleh dia sembarang, kalau dia salah desain maka akan menjadikan muncullah gaya lain. Oke. Itu sekedar mengingatkan kembali kita punya rangka batang. Baik, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kalau coba kita hitung ini, kita diminta hitung gaya-gaya batang dan reaksi peletakan. Jadi soalnya adalah hitung reaksi peletakan dan gaya-gaya batang. Ya. Oke, ini saya lupa taruh ukur jarak ini ukuran. Ini misalnya ini 2. Ini tinggi 1 meter. Atau enaknya ini saya rubah, ini 3 meter, ini 4 meter, ini 3 meter. Dan kemudian kita menganggap bahwa kekakuan daripada batang-batang ini sama semua, itu berupa EA. Ini EA sama. Ya, saya mau pakai EA aja. Sorry. Mengapa bukan EI? Nah, gitu. Bedanya adalah kalau I itu inersia, A ini ada luas penampang. Kok mengapa bukan I? Ini adalah A ya. Ada yang tahu jawabannya? Jadi kalau I itu adalah berarti berhubungan, itu namanya momen inersia, itu berhubungan dengan namanya lentur. Kalau berhubungan dengan aksial, maka yang benar adalah bukan I tetapi A. Oke? Kalau kalian ingat dulu, jadi kita punya persamaan sebelumnya itu kalau kalian perhatikan, misalnya yang slope deflection atau konsisten deformasi, kalau slope deflection misalnya 4 EI per L gitu. Jadi kalian lihat dengan baik bahwa ketika kita menggunakan ini, maka itu hubungannya dengan momen, ya. Jadi 4 EI kali theta A tambah 2 I per L kali theta B kurang 3C, itu kan sama dengan momen. Nah, kalau kita cerita momen berarti cerita adalah lentur. Gitu. Maka kalau dia lentur, yang lebih berpengaruh menyumbangkan kekakuan adalah unsur I-nya. I-nya. Momen inersia. Terus kalau kondisi deformasi kan bukan momen, bisa juga gaya lintang. Tetapi kita mendapatkan namanya rotasi dan lendutan. Kalau kita cerita rotasi dan lendutan, maka yang paling menentukan pengaruh rotasi adalah kita punya I, momen inersia. Tetapi kalau kita masuk ke dalam hal ini adalah aksial, deformasi aksial, maka I tidak mempengaruhi. Yang menentukan adalah A. Ya, nanti kalau kita masuk ke metode stiffness method, nanti kita akan ada hubungannya, nanti kita akan ada perlihatkan ada EA dan EI sekaligus dalam sebuah persamaan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi makanya yang ada A, gitu, ya, itu cuman A. Oke. Kita anggap EA-nya sama. Oh, supaya saya memudahkan ya, ini saya sekedar memudahkan hitungan aja ya. Hapus dulu yang ini. Khusus yang ini adalah 5 EA.
ini 5EA. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan soal ini, penyelesaiannya. Nah, kita coba hitung. Yang pertama adalah kita lihat kita punya reaksi peletakan kita. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita ada 4 reaksi. Kemudian kita hitung jumlah batang kita. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah simpul kita ada 4. Jadi kalau kita hitung bahwa kita punya reaksi kelebihannya sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Kita punya kelebihan batangnya sama dengan adalah kita punya jumlah batang ada 6 ya. Ada 6 itu dikurangi dengan jumlah simpul kita ada 4. Jadi simpul kita ini ada 4. Ya. Jadi 4 dikali 2 kurang 3. Maka hasilnya kelebihan 1. Kalau kita jumlah berarti ada 2 kita punya kelebihan reaksinya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau ada 2 maka artinya apa? Kita harus memberikan sama cara berpikirnya. Memberikan pelepasan sebanyak 2. Nah, apa yang kita harus lakukan di sini? Nah, jadi ini saya kembali. Jadi kita harus memberikan pelepasan sebanyak masing-masing reaksi harus kita lepas 1. Kemudian batang harus kita lepas 1-nya. Jadi caranya adalah misalnya saya melakukan yang B tadinya sendi, saya rubah menjadi roll. Jadi saya tambah ini jadi roll. Maka berarti reaksi untuk perletakannya tinggal 3 ya. Yang satunya yang hilang apa? Gaya horizontal ya. Saya beri ya ini gaya horizontal. Misalnya saya misalkan ke kanan. Kemudian yang kedua saya hilangkan adalah misalnya saya menghilangkan batang ini. Kemudian saya ganti dengan gaya nih. Mengapa gayanya berhadapan? Nah, mengapa gayanya berhadapan? Karena kita punya gaya batang kita adalah hanya berupa gaya aksial, tekan ataupun tarik. Kalau satu ke kanan, yang ini juga kita ke kanan, ini ke sana, ini juga ke sana, jadi lucu. Ini tarik atau tekan nggak ada, nggak tahu, nggak bisa dilihat. Ya. Nah, jadi kita bisa lakukan sebetulnya, bisa lakukan boleh kedua-duanya begini, boleh kita bikin begini, atau kita bikin seperti yang saya lakukan itu. Jadi saya bikin ke tekan atau kalian bikin tarik terserah. Jadi saya bikin ke arah tekannya. Gitu. Nah, kemudian kelebihannya ini yang bisa beri nama itu adalah ini F1 atau pakai X. Ini X1, ini saya sebut X2. Kemudian gaya luarnya ini saya ingin yang ini sama dengan saya bilang ini adalah X3. Dan yang ini saya bilang X4. Nah,
Oke, setelah ini kita lakukan, baru kita masuk ke perhitungan menghitung gaya batangnya, gitu ya. Nah, jadi kita mulai. Kita mulai hitung gaya batang. Yang pertama adalah akibat X1 sama dengan 1. Ya. Jadi tadi lupa saya beri ada nomor batangnya ada ya. Sesuai kita beri nomor yang kita sudah. Ini nomornya adalah saya ini rubah penomoran ini ya. Nah, saya sarankan ke kalian sebaiknya batang yang kita lepas kasih nomor paling akhir. Ya. Jadi 3 1, 2, 3, 4 ini 5 dulu dan yang ini 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini 5. Oke. Itu penomorannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti itu juga jadi nama batangnya ya. Batang 1, batang 2, batang 3, batang 4 sama batang 5. Akibat X1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung. Nah, tentu ketika akibat itu kita lakukan reaksi peletakan, hitung dulu. Baru kita bisa menghitung gaya batang. Ya. Wah, jadi pakai sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Nah, jadi nanti ini kalau kita hitung sesungguhnya akibat X1 sebesar 1 satuan ke arah kanan, maka logikanya bahwa berarti gaya reaksi di titik A ini harusnya ini ke sini sebesar 1 juga. Prinsipnya akan mudah supaya seimbang ya. Terus kemudian yang gaya di sini dan yang ini menjadi, kan tidak ada gaya vertikal ya. Ini menjadi 0. Oke? Nah, kalau sudah ada reaksi peletakan seperti ini, baru kita masuk ke menghitung gaya batang. Ya? Oke, kita mulai. Jadi pakai prinsip. Jadi ketika ini kita mulai dari batang pertama, ya. Kita mulai. Jadi mulai dari simpul A. Nah, simpul A itu ya bagi gimana ya? Kita pelan-pelan aja ya. Kita gambar supaya ini. Ya, kita gambar. Jadi ini S4, ini adalah S1. Oke, ini peletakannya gaya ini 0, yang ini adalah sebesar 1. Maka kalau kalian hitung berarti bahwa kita pakai sigma vertikal, kita akan peroleh, kalau sigma vertikal berarti S1 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kalau kita berikutnya kita sigma horizontal, maka S4 sama dengan 1. Ya, udah mudah kan? Selesai. Kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke simpul D. Ya, kita lanjut ke simpul D. Kita lompat karena itu yang mudah kita. Di simpul D ini D. Ini batang S2, ini batang S3. Karena tidak ada gaya sama sekali, maka berarti S1, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Clear? Nah, sekarang kita tinggal menghitung simpul, mau pakai C atau kita pakai simpul, mau simpul
C atau simpul B terserah. Kita mau ambil simpul B ya. Tak pakai simpul B. Supaya gampang ya. Nah, kalau kita gambar simpul B-nya gini. Ya. Ini roll, ada gaya luar di sini X1 sama dengan 1. Ini batang kita keluarkan S4, ini area keluar, ini S5, ini S3. Tapi kita tahu bahwa ini S1 sama dengan S4 sama dengan 1, ini sama dengan 0. Maka kita pasti tahu tinggal S3, S5 yang kita cari. Nah kalau itu berarti kalau S4 ke kiri sama dengan 1, X1 sama dengan 1 ke kanan, harusnya bahwa berarti kita bisa berkesimpulan S5 sama dengan 0. Hah? Karena S3-nya 0. Kalau kita proyeksi ke arah vertikal, sigma vertikal sama dengan 0, maka S3 sama dengan jadi S5 sama dengan 0 ya. Gitu. Oke, sudah. Berarti kita sudah selesai. S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah, S4, S5 sudah. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya akibat X2. Nah, akibat X2 sama dengan 1. Ini X2 sama dengan 1. Nomor kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan salah ya. Sekali kita beri nomor batang, jangan sampai keliru nomor berikutnya. Nah, ketika X1 sama dengan 1, maka kita hitung reaksi peletakan dulu. Sebenarnya mudah logikanya. Karena X2 saling menghilangkan, maka berarti gaya yang di sini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Clear? Oke? Nah, sekarang kita ambil mau di mana? Kita mau simpul D aja lebih dulu. Kita simpul D. Simpul D. Ya. Kalau kita gambar simpul D-nya, kita gambar begini. Ini X2 sama dengan 1. Jadi gaya kita arahkan ke sini, ini kesakan sini, ini S. Semua ini titik dia diarahkan, gayanya kita arahkan keluar dari titik. Jadi disebut S3, ini S2. Maka kalau kita tahu ini 3 berbanding 4, berarti sudut perbandingan kita adalah yang ini. Saya bikin segitiga. Ini 4, ini 3. Berarti ini panjang 5. Nah, sekarang berarti kita mau apa lakukan? Kita mau ini, baru kita bisa ini sigma setelah mau kita sigma vertikal atau horizontal aja. Horizontal sama dengan 0. Berarti apa? X2 harus kita proyeksi. Ya. X2 sama dengan 1 ini harus kita proyeksi ke sini. Jadi X2 horizontal dan sini X2 vertikal. Maka ketika kita proyeksi dia, jadi kalau X2 horizontal itu sama dengan sama dengan X1 kali X2 kali berapa? Boleh pakai cos. Jadi kalau kita pakai cos ini misalnya sudut ini alfa. Berarti kita tahu cos alfa sama dengan 4/5. Sin alfa sama dengan 3/5. Jadi kalau kita proyeksi menjadi ini sama dengan X2 dikali cos alfa. Ya. Nah, sudut ini juga alfa. Maka menjadi
ini kali cos alfa atau sama dengan X2 itu adalah sebesar 1 dikali dengan 4/5. Oke? Maka hasilnya sama dengan 4/5. Itu X2H. Jadi kalau kita bikin sigma horizontal, maka jadinya adalah S2 ke kiri min S2. X2H ke kiri juga kurang X2H sama dengan 0. Maka berarti S2 sama dengan min X2H atau sama dengan min 4/5. Clear. Nah, selanjutnya kita lakukan sigma vertikal sama dengan 0. Berarti ada S3. Jadi kita ada S3 ke bawah. Kita misalnya ke bawah min S3. Kurangi dengan X2 vertikal sama dengan 0. Nah, X2 vertikal kita bisa dihitung ini. X2 vertikal sama dengan X2 dikali dengan sin alfa atau sama dengan 1 kali 3/5 sama dengan 3/5. Maka ini kita bisa hitung berarti min S3 atau S3 sama dengan min X2 vertikal atau sama dengan min 3/5. Clear. Kita sudah tahu, selesai. Jadi S2 kita sudah S2 tahu, S3 tahu. Maka ketika kita lakukan berikutnya simpul A, kalau kita gambar ini peletakannya ini gini, ini S4, ini S1, ini adalah X2 sama dengan 1. Di mana gaya di sini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Maka sesungguhnya sama saja dengan simpul D, ya? Sama, mirror dari simpul D. Berarti kita secara itu analogi kita bisa peroleh bahwa S1 akan sama dengan min 3/5 dan S4 sama dengan min 4/5. Ya, kan S1 akan sama dengan S1 ini akan sama dengan S3. S4 adalah akan sama dengan S2. Oke. Nah, berarti kita sudah dapat S1, S4 sudah selesai. Kemudian kita lanjut berikutnya akibat X3 sama dengan 1. Yang kita kasih nama X3 adalah 10 kilonewton, ya, X3. Jadi X3 sama dengan 1. Ada. Jadi batang kita ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5. Akibat X3 sama dengan 1 ini artinya kita harus menghitung ini reaksi peletakan kita harus kita hitung. Ini saya misalkan ini ke bawah, ini ke atas. Jadi kita pakai, ini kalau ini tidak bisa kalian sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ini ada, sebut ini HA. Jadi HA saya kasih ke kiri. Min HA tambah X3 sama dengan 0. Berarti HA sama dengan X3 atau sama dengan 1. Kemudian untuk mendapatkan ini VA, ini VB, maka kita sigma momen di B, sigma momen di B sama dengan 0. Berarti ada VA putar kiri, min VA kali 4. Ya.
Kemudian lanjut, berikutnya ada tambah X3 kali 3 sama dengan 0. Maka berarti kita dapat FVA sama dengan 3/4. Ya, di mana X sama dengan 1. Tahu ini kalau agak bingung-bingung, 3/4 X3 atau sama dengan 3/4. Oke? Maka kalau kita pakai sigma vertikal sama dengan 0, berarti kita punya VB itu akan sama dengan VA atau sama dengan 3/4. Udah? Kalau sudah itu baru kita masuk ke hitung gaya-gaya batang. Kita mulai dari mana? Ambil simpul D lebih dulu, yang mudah-mudah dulu. Jadi kita simpul D. Jadi kalau kalian gambar gini, simpul D-nya, ini simpul D, ini ada gaya X3 sama dengan 1, ini S3, ini S2. Maka kalau kita sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada S2 ke kiri, tambah X3 sama dengan 0. Maka berarti S2 kita sama dengan min X3, min sama dengan X3, atau sama dengan 1. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0, maka berarti kita punya S3 sama dengan 0. Udah. Berarti kita sudah dapat itu. Sekarang kita mencari nilai daripada, saya mau ambil simpul B supaya memudahkan berhitung, ya. Kita ambil simpul B. Jadi kita ngambil simpul B. Atau boleh juga kita ngambil yang paling memudahkan simpul C saja, ya. Kita simpul C. Jadi kalau kita gambar gini, ya. Ini simpul C, ini adalah S5, ini S2. Arab gaya kita keluar, ini S1. Oke. S2 kita sudah tahu sama dengan 1, ya. S2 kita sudah hitung sama dengan 1. Maka kita bisa lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ada S min ke kanan positif, S5 horizontal ditambah dengan S2 sama dengan 0. S5 horizontal adalah ini sudut alfanya ini. Maka berarti S5 horizontal sama dengan S5 kali cos alfa sama dengan min S2 atau sama dengan min 1. Cos alfa berapa? 4/5. Maka kita bisa S5 sama dengan min 1 dikali 5/4. Karena dibagi 4/5. Hasilnya adalah min 5/4. Clear S5-nya. Oke. Kalau itu sudah, kita lakukan sigma vertikal sama dengan 0. Maka berarti kita ada S1 min dikurangi S5 vertikal sama dengan 0. Jadi kita bisa hitung, jadi S1 sama dengan min S5. S5 itu S5 vertikal sama dengan X5 kali sin alfa atau sama dengan min S5 kali 3/5. Maka berarti kita bisa peroleh S1 sama dengan min S5 berapa? 5/4 kali 3/5 sama dengan hasilnya min 3. Ini min ya, ini min menjadi plus. Jadi 3/4. Oke, sudah. Berarti kita sudah peroleh bahwa S1-nya kita 3/4, S5-nya adalah min 5/4. Kemudian apa yang belum kita dapat? Yang kita belum peroleh adalah kita punya S4. Kita simpul A sekarang.
Kita masuk di simpul 4. Kita gambar ini. Ya. Ini kita peroleh S2 apa? HA itu sama dengan 1. Ini ke bawah kita punya VA sama dengan berapa? 3/4 ya. Ya. Maka berarti kita tinggal cari ini S4. Jadi min sigma horizontal sama dengan 0. Berarti min HA ditambah S4 sama dengan 0. Berarti S4 sama dengan HA. HA berapa? 1. Berarti S4 sebesar 1. Oh, S4 kita sudah pernah hitung sebelumnya. Mana nih S4? Oh, belum, kita baru simpul D ya. S4 belum. Oke, sudah. Nah, kita sudah peroleh. Selanjutnya berikutnya adalah kita akibat ini akibat X4 sama dengan 1 ya. Nih, X4. Jadi kita gambar kembali. Ya. Kita beri nomor, ini batang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita hitung reaksinya ini. Ini mudah sebetulnya. Anda langsung berarti kalau ini sama dengan 1, berarti kita mudah memperoleh reaksi di sini. Ini sebesar 1 juga. Karena prinsip seimbang ya. Ya. Kemudian sini berapa? Ini pasti 0. Ini pasti 0. Ya. Oke. Nah, kalau itu sudah kita tahu, berarti kita mudah. Berarti kalau Anda biasa hitung S2 sama S3, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Maka berarti S4 juga sama dengan 0, S5 juga akan sama dengan 0. Yang ada hanya S1. S1 sama dengan min 1. Karena batangnya batang tekan ya. Jadi batang tekan. Jadi S1 sama dengan 1. Sudah, ini sudah clear. Nah, kalau ini sudah bahwa tinggal kita membentuk, ini sudah selesai, inilah yang kita dapat gaya batang sebagai matriks transformasi. Jadi kita punya matriks transformasi sama dengan, jadi B sama dengan A. Jadi tolong dilihat dengan baik. Jadi S1 kita, S1 itu jadi sumbu subskrip awal. Jadi kita punya matriks transformasi itu adalah jadi B, I, J. Ya. Jadi I itu adalah titik atau ini menjadi batang. Ya. J itu adalah gaya. Jadi kalau B11 atau B12 berarti batang 1 gaya akibat gaya 2. Maka penomorannya kita nanti kita bikin jadi begini. Jadi ini menjadi, kita lihat B1, B11 pertama. B11 adalah berarti akibat gaya 1 pada batang 1. Ini mana nih? X1 sama dengan 1. Jadi batang 1 sama dengan 0, batang 2 0, batang 3 0, batang 4 1, batang 5 0. Berarti kalau kita tulis batang 1-nya 0, batang 2-nya 0, batang 1 0, batang 2 0, batang 3 0, batang 4 ada 1, batang 5 0. Ini akibat daripada ini X1. Kemudian berikutnya ada X2. Akibat X2 itu adalah kita lihat
batang S1 kita adalah min 3/5, batang S2 kita adalah min 4/5, batang 3 kita min 3/5, dan batang S4 kita adalah 4/5. Dimana kalau kita tulis menjadi ulang, S1 kita adalah X2 sama dengan 1. Jadi S1 3/5, min 3/5, ini min 3/5. Kemudian S2 kita min 4/5. S2 adalah min 4/5. S3 kita min 3/5. S4 kita adalah min 4/5. S5 kita sama dengan 1. S5 kita adalah, kita nggak hitung ya? Ya? Masa? S5 nggak sempat dihitung ya? Nah, kita tambah. Jadi simpel. Sebenarnya kita sudah tahu hasilnya adalah 1. Ya? Simpul C. Nah, nanti kita hitung aja, kita bikin. Ini nih. Berarti ini kita punya S5, ini /adalah S2, ini S1. S2 sama dengan min 4/5. Ini min 3/5. Nah, kita sigma horizontal sama dengan 0. Berarti kita punya S5 kali cos 4/5. Kemudian kurang S2. S2 adalah min 4/5 sama dengan 0. Maka S5 sama dengan 1. Oke. S5 sama dengan 1. Akibat X3. Nah, X3 sama dengan 1. Ya. Ketika S3 sama dengan 1, maka kita peroleh bahwa S2 sama dengan 1, kemudian S1-nya mana ya? S1 adalah 3/4 ya. S1 dulu. S1 adalah 3/4. S2 adalah mana S2? Kok S2 nggak ada? Kita S2. S2 ada. S2 1. Kita punya S2 1. Kemudian S3 adalah S3 0 ya. S3 kita 0. Kemudian S4 S5 min 5/4. S4 1. S5 min 5/4 ya. S5 min 5/4. Oke. Sudah? Kemudian berikutnya adalah akibat X4. Ini saya tulis ini. Kalingan ini akibat X3 ya. Jadi sekarang akibat X4. X4 adalah 0, 0, 0. Ini min 1. Kemudian sisanya adalah 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriks transformasi kita. Jadi kalau kita beri nomor, ini nomor batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5. Sudah. Nah, kemudian ada yang saya lupa. Matriks fleksibilitas daripada rangka batang. Karena dia cuma ada satu batang yang begini. Jadi ini saya lupa di awal bahwa ini saya taruh di sini aja. Karena dia berupa kita tulis di sini. Sekarang
masuk ke matriks Nah, berikutnya ini adalah jadi matriks fleksibilitas. Jadi di sini saya ini catatan ini. Jadi matriks gaya batang, matriks transformasi, itu sama dengan matriks gaya batang. Sama dengan matriks gaya batang. Oke. Nah, sekarang kita matriks fleksibilitas. Jadi matriks fleksibilitas kita, karena matriks ini kita matriks fleksibilitas itu kita punya batang kita ini di sini saya nih batang kita ini. Jadi hanya ada dua macam gaya tekan ataupun tarik. Ini bertanda negatif, kalau ini bertanda positif. Nah, kalau kita teorinya gini, kalau kita punya misalnya sebuah batang ini, kita beri gaya sebesar P, maka batang ini yang mula-mulanya panjangnya ini adalah L akan bertambah panjang menjadi misalnya demikian. Nah, akan bertambah panjang, yang kita sebut pertambahan panjang ini adalah delta L. Nah, yang penampangnya adalah dia punya penampang, ini punya penampang, sebutlah penampangnya demikian. Ini penampangnya, itu penampangnya A. Oke? Kalian kenal bahwa waktu di mekanika bahan, tegangan itu sama dengan beban dibagi dengan luas. Sedangkan regangan adalah panjang perubahan berbagi panjang mula. Kemudian kita mengenal bahwa modulus elastisitas itu sama dengan tegangan berbanding dengan regangan. Atau kalau kita tulis menjadi modulus elastisitas sama dengan P dibagi A dibagi dengan delta L per L, atau sama dengan PL per A kali delta L. Itu adalah modulus elastisitas kita. Oke? Maka ketika P ini adalah, saya tulis dengan baik, ini adalah P. Maka kalau kita hitung delta L itu sama dengan E dikali dengan A dibahagi dengan P kali L. Ya? Jadi terbalik ya. Jadi kalau E dikali L, maka ini P dikali L bahagi EA. Gitu. Oke? Jadi delta L sama dengan P kali L. Sekarang di mana kalau P itu sama dengan satu satuan dan delta L itu adalah deformasi, kan perubahan panjang. Maka ini kita sebut dengan, bisa kita sebut jadi matriks fleksibilitas elemen L per EA. Inilah kita punya matriks fleksibilitas elemen daripada rangka batang. Jadi cuma L per EA. Karena kita bikin posisinya adalah kita ngambil ke arah positifnya, terserah kita mau ambil yang mana. Kalian mau ambil yang mana? Kita mengambil bahwa
semua batangnya kalau dia tekan menjadi berarti matriks fleksibilitas ada min L per EA. Ya. Kalau kita ngambil tekannya berarti ini tekan. Ada kalau kita mengambil positifnya adalah matriks fleksibilitas elemennya adalah plus L per EA. Kita ngambil yang positifnya ini tarik. Terserah mau ambil min boleh, ambil tekan boleh. Nah, kita pilih nggak masalah. Nah, sekarang berarti apa? Matriks fleksibilitas elemen. Jadi matriks fleksibilitas elemen itu akan sama ukurannya sebesar adalah ukurannya akan menjadi sebesar ukuran jumlah batang. Ya? Jumlah batang dalam hal ini yang kita hitung di luar yang gaya luar kita jadikan gaya kelebihan. Jadi ini menjadi matriksnya 5 kali 5. Jadi ini adalah fleksibilitas elemen pertama, fleksibilitas elemen kedua, fleksibilitas elemen ketiga, fleksibilitas ini agak kecil. Jadi fleksibilitas elemen 1, fleksibilitas elemen 2, fleksibilitas elemen 3, fleksibilitas elemen 4 dan fleksibilitas elemen 5. Sehingga matriks fleksibilitas kita untuk rangka batang berupa matriks diagonal. Ya. Hanya berupa matriks diagonal. Oke, kalau kita lakukan ini sama dengan elemen 1, panjang batangnya adalah 1, kekakuannya EA berarti kalau kita tulis adalah 1 per EA. Oh maaf, panjang batangnya 4 ya. 3 ya. Panjang batangnya 3 ya. Berarti ini 3. Kemudian elemen kedua adalah F2, panjang batangnya 4. Kekakuannya EA. Jadi ini 0 0 0 0. Ini 0. 0 0 0. Ini 0 0. Elemen ketiga. Batang ketiga adalah tingginya 3 bagi kekakuannya EA. 0 0. Sekarang keempat, 0 0 adalah 4 per EA. Nah, elemen kita yang kelima adalah ini 5 ya. Bahagi dengan berapa? 5 EA. Ya. Bagi dengan 5 EA. Oke. Atau kalau kita keluarkan EA-nya, saya keluarkan EA-nya seper EA, maka kita peroleh adalah 3 0 0 0 0 0 4 0 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
0, 3, 0, 0. 0, 0, 0, 4, 0. 0, 0, 0, 0, 1. Inilah matriks fleksibilitas elemen yang kita perbesar. Nah, selanjutnya kita kan tujuannya mencari matriks fleksibilitas. Maka matriks fleksibilitas kita peroleh dengan matriks fleksibilitas kita peroleh dengan matriks fleksibilitas sama dengan matriks transformasi gaya kita transpos dikali matriks fleksibilitas elemen yang diperbesar dikali dengan matriks transformasi. Itulah matriks fleksibilitasnya. Ya. Oke, karena berarti kita bisa tulis menjadi sekarang matriks fleksibilitas itu sama dengan matriks transformasi. Kita lihat ini 0 0 0 0 1 0 kita transpos jadi 0 0 0 1 0 itu ya. Ya. Kemudian min 3/5 4/5 3/5 4/5 1. Jadi min 3/5 4/5 min 3/5 min 4/5 1.
Kemudian yang ketiga adalah 3/4 101 min 5/4. Jadi 3/4 ya, 101 ya. 101 min 5/4. Benar ya? Oke. Kemudian min 1 0 0 0. Jadi min 1 0 0 0 0. Ya. Kita kali dengan matriks probabilitas 1/EA. Itu adalah 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 dikali dengan matriks transformasi gaya 0 0 0 1 0 min 3/5 min 4/5 min 3/5 min 4/5 1. Kemudian 3/4 1 0 1 min 5/4. Selanjutnya min 1 0 0 0 0. Nah, sekarang kita kalikan ya. Oke, kita kalikan. Padahal kita bisa ini supaya gampang, ini saya rubah ke ini mengandung, nggak boleh, langsung aja kali ya. Ini 1/EA, ini EA. Jadi 1/EA kali ini 0 0 0 0 1 kali ini, jadi hasilnya 0 ya. Kita ke kanan. Ini juga nanti keempat ada, ini 0, ini juga 0. Kemudian masih 0. Ya. Ketiga masih 0. Yang keempat adalah hasilnya 4. Kelima hasilnya 0. Nah. Sekarang yang bawah. Min 3/5 kali 3/5 ya. Menjadi 9/5 ya. Jadi ini kali itu. Ya, jadi 9/5 min. Kemudian ini yang ini kali itu 0. Ya. Ini kali itu 0. Ini kali itu 0. Ini kali itu 0. Hasilnya hanya min 9/5. Jadi min 9/5. Oke. Selanjutnya kita kali. Jadi ini kali itu 0. Ini kali itu. Selanjutnya 0. Berarti hasilnya adalah min 16/5. Oke. Selanjutnya adalah ini kali itu 0. Ini kali itu 0. Jadi ini kali itu. 9 selebihnya 00 ya. Jadi min 9/5. Lanjut, selanjutnya adalah ini kali itu 0 kali 0 kali 0. Tinggal ini kali itu, hasilnya adalah min 16/5. Selanjutnya adalah tinggal itu kali itu, hasilnya 1. Lanjut berikutnya, ini kali itu ya, jadi selanjutnya 0, jadi adalah 9/4. Kemudian lanjut, ini kali itu 0, ini kali itu 4, sisanya 0, jadinya ini ini 4. Lanjut, kemudian ini 0, ini 0 0 0 ya, kemudian 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Lanjut,
Jadi ini 0 semua, yang ada cuman ini. Jadi ini saya salah tadi ya. 3 dulu ya. 3 itu adalah ini. Ya, ini 0 ya. Salah. Ini 0 ya. Gitu. Berarti ini 0, sudah benar ini 0. Kemudian berikutnya adalah ini dengan yang itu. Itu berarti 4. Selanjutnya adalah ini sama yang 1. Jadi min 5/4. Terus yang bawah ya. Kali ini min 3 ya. Selebihnya 0. Oke. Nah, ini dikali dengan 0, 0, 0, 1, 0. Min 3/5, min 4/5, min 3/5, min 4/5, 1. 3/4, 1, 0, 1, min 5/4. Min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kita kali jadi seper A. Jadi kalau kita kali ini kali ini. Hasilnya adalah 4 ya. Selanjutnya ini kita kali dengan ini. Hasilnya adalah 16/5. Jadi min 16/5. Selanjutnya ini kali itu. Hasilnya 4 ya. Lanjut ini kali itu. Hasilnya berapa? 0. Oke? Nah, karena sifatnya simetris berarti kita tahu ini pasti ini 16/5, ini 4, ini 0. Nah, kalau tidak percaya lakukan. Jadi, sekarang kita ambil yang berikutnya adalah ini kali ini. Salah. Ini kali itu. Jadi cuma aja 16 dengan 1 min 16/5. Nah, sekarang kita lakukan ini kali itu per 25 ya. Jadi berapa ini? 27. Kemudian dapat 27. Ini kali itu 64 per 25. Ini kali itu 9 kali 3 27. Ini kali itu 4/5 64. Kemudian 1 dikali 1. Ini jadi 25 ya. Ini positif, ini juga positif. Jadi kita jumlah berapa ini? 27, 54, 64, 128, tambah 25. Jadi 153, 207 ya? Berapa? 207. Jadi positif 207 per 25. Lanjut. Sekarang ini kali ini. Ya? Oke. 9/5 kali 3/4. Hasilnya adalah min 27 per 20. Ya? Kemudian 16 kali 1. Bentar, saya dapat tutup. Jadi ini dikali ini. Oke? Ini dikali ini. Oke? Nah, sekarang jadi min
27 per 20 tambah 16 kali ini min 16 per 5. Kemudian tambah 0 tambah min 16 per 5. Kemudian tambah minus 5 per 4. Kita per 20, min 27 kali ampa ini min 64. Ini kali ampa min 64. Kali 5 yang ini menjadi 25. Ya. Jadi 25 100 25 ya. Kali 5. Jadi 128 tambah 25 berarti 52 sama dengan 180 ya. Oke, dapat 180 per 20. Guys. Nanti tolong dicek min ya. Ya, min. Lanjut kita lakukan ini kali ini terakhir ya. Berarti hasilnya cuman min 9 per 5. Ini sudah tidak usah dihitung 180 per 20. Ya, pasti ya. Coba kita hitung. Ya, 9 kali 3. Jadi min 27. 4 kali 4. Ini 16. Ya, min 16. Kemudian 0. 0. Kemudian 4 kali ini tambah 16. Ini masih per 5 min. Kemudian hasilnya berikutnya adalah min 5 kali ini. Jadi min 5 per 4. Hasilnya sama ya. Oke. Jadi 27 ya. Jadi selanjutnya adalah nih. Kita lakukan ini kali ini. Ya. Jadi 9 kali 3 per 4. Jadi 27 per 16. 4 kali 1. 0 kali 0 tambah 0. 4 kali 1 4. Sorry, ini salah. Ini 4 ya. Tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 5 per 5 ini jadi 25 per 16. Jadi kalau kita per 16 ini jadi 64. Ini 64. Hasilnya juga tetap 180 ya. Dapat positif 180 per 16. Perbedaannya ini per 16 ya. Kemudian lanjut adalah apa nih? Kita lakukan adalah ini kali ini. Hasilnya adalah min 9 per 4. Ini hasilnya adalah ini pasti 9 per 5. Ini min 9 per 4. Kemudian hasil terakhir adalah min 3 kali 1 ini 3. Itulah matrik fleksibilitasnya. Ya. Baik, saya sudah hapus dulu. Jadi tinggal kita 4 kali jumlah barisnya 4, kolomnya adalah 5. Jadi kita geser ke kanan aja. 4 kali 5. Oke. Jadi kita isi 0, kemudian maaf bro. 0 isi 11 0. Kemudian 0 baru 4
0. Jadi berikutnya min 9 bahagi 5, min 16 bahagi 5, min 9 bahagi 5, min 16 bahagi 5 harus 1. 9 bagi 4, kemudian 4, 0, 4, min 5 bagi 4, kemudian min 3, 0, 0, 0, 0. Nah itu kita kalikan dia, kali dengan matriks lagi. Matriksnya adalah ukurannya berbeda, 4 kali 5. Wah. Jadi ini matriksnya 5 kali 4. 0, kemudian min 3 bagi 5, 3 bagi 4, bagi 4, kemudian min 1, terus 0, ke bawah aja, 0, 1, 0, kemudian min 4 bagi 5, min 3 bagi 5, min 4 bagi 5 harus A. Kemudian 3 bagi 4, 1, 0, 1, terakhir min 5 bagi 4. Sekarang kanan, min 1, 0, 0, 0. Nah, kalau kita selesaikan sama dengan hasilnya ini. Wah. Jadi dapat 4, 16/5, 4 benar, kemudian 16/5, 8, 25 kali 8 tambah 7 benar, dapat 200. Itu 29 betul, 9, 11 bagi 16, 4 kali, ya kalau kita bagi 44 jadi 45, 90 benar, 9, 1/9, oke. Jadi kita udah benar ya hitungannya. Ya. Kalau Anda pakai ini, itu bisa Anda lakukan. Oke, sudah. Kalau kita sudah peroleh ini, ini kita boleh kontrol sebenarnya. Coba kita kontrol. Kita kontrol di sigma vertikal. Harusnya kalau EA-nya 0, maka harusnya batang 5-nya juga 0. Ini ada yang salah hitung. Kita cari apa yang salah. Supaya memudahkan mencari kesalahannya, kita pakai Excel. Excel saya yang ini saya belum dapat update. Belum dapat beli. Mau beli tidak ada doi. Oke, kita akan hitung menggunakan ini, apa namanya? Kita punya pakai Excel ya. Apa yang salah? Maksudnya kalau kita pakai Excel harusnya enak. Nanti mulai minggu depan kita soal masuk metode kekakuan, kalian bawa laptop ya. Bawa laptop ya. Karena nanti kita mungkin minggu depan tidak terlalu, tapi 2 minggu depan harus sudah latihan kita pakai laptop.
Jadi kita dapat matriks transformasi kita B itu adalah, kita coba ketik ulang dulu. B kita adalah nih, jadi 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian ini min 3 bagi 4, min 3 bagi 5, min 4 bagi 5, min 3 bagi 5, min 3 bagi 5, min 4 bagi 5, baru 1. Kemudian 3 bagi 4, sama dengan 3 bagi 4, 3 bagi 4, 1, 0, 1, min 5 bagi 4, baru min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sudah kita punya matriks. Fleksibilitasnya adalah, matriks fleksibilitasnya dengan berapa? 3, 1, 2, 3, 4, 0, 4, 1, 2, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, sekarang kita coba lakukan perkalikan emul sama dengan emul adalah ini, kita transpose dulu, ini kita transpose, tutup kurung, koma, ini ya. Kemudian hasil akhir kita lakukan, kalau kita cek ya, kita cek hasil perkalian kita, ini hasil kali benar ya, 0004, 9 per 5 betul ya, 9 bagi 5 benar dapat itu 1,8, 16 bagi 5 betul dapat 3,2, 20. Kemudian benar 1, 9 bagi 4 ya 225 benar, 400 min 5 betul 300. Oke, benar ya. Sekarang kita lakukan emul ini, tidak perlu ditranspose, kita kalikan dengan matriks ini ya. Jadi kita dapat 4, 32, 4 benar 0, 16 per 5 itu dapat, ini ada kesalahan, betul. Kemudian 8, coba 207 kita bahagi dengan 25, benar. Jadi 189 betul. Kemudian 9 per 5 1,8 benar. Ini pasti sama, ini 180 bahagi 16, benar ya? Ya, 1125, 2,5 benar. Tinggal ini 3. Oke, ini sudah benar, kita punya perkalian. Nah, jadi kalau kita lakukan ini, sebetulnya ini matriks kita adalah ini ya, 2 kali 2. Baru kemudian ini adalah X1, ini X2, kemudian matriks fleksibilitas, matriks gaya ini kita copy ya. Jadi ini kali 10, 20. Kalau kita kali sama dengan emul
ini kali nih ya, baru sama dengan M inverse ya. Ini kita inverse kali dengan ini. Nah, ini ada salah. Kok bisa? Sama dengan M inverse. Ini. Oh, salah. Saya salah. M mult ini dulu. Iya. Oh, salah. M inverse. Hari ini jadi. Ya. 63 kita dapat berapa ini? 90. Oh. Ini harusnya ini terbalik ini ya. Ini pindah ke ruas kanan harus pakai tanda min. Ya, ini juga min ya. Oke, jadi min 45,4. Ini hasilnya. Kalau kita cek, hasil kita adalah 90 bahagi 13. Sama ya. 50 bagi 13. Iya, sama persis. Jadi kita tidak salah perhitungan ya. Nah, coba kita matriks kita ini kita tambahkan dengan 10, 20. Maka gaya batang sama dengan M mult. Apa yang salah? Sama dengan M mult. Nih. Ini matriks fleksibilitas, matriks transformasi. Kita kali dengan ini. Iya, 0 ya. Kok bisa? Oh, enggak, salah saya. Iya, 0 ya. Betul. Gaya 0-nya yang di batang bawahnya. Ini 4 ya. Yang ini 0. Sorry, saya salah. Ini yang dapat 0 ya. Ya. Jadi gaya-gayanya sudah oke ini semua ya. Oke, cukup. Kita jam berapa sekarang? Kita sampai jam 10. Oh, masih banyak waktu. Nanti tugas di rumah ya, tugas di rumah. Oh, kita cari yang di sini, soal yang di sini. Kita ambil soal yang menarik gitu. Mana dia? Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Halo? Ini nggak ada kelebihan batang ini nggak ada kelebihan. Ini juga nggak ada kelebihannya.
Cari yang soalnya banyak gitu, supaya capek hitungnya. Iya toh? Ini gak ya? Turun ke bawah aja. Ya? Oh, sorry. Kita pakai soal ini ya. Wih, tidak menarik. Ini saja ya, yang ini. Yang tadi tidur ini berdiri ya. Kita tugas kalian di rumah yang ini ya. Tugas. Ya. Jadi ini hitung reaksi peletakan dan gambar reaksi peletakan dan kalau Anda mau gambar gaya-gaya dalam sih boleh. Jadi gaya dalam cuma gambar kotak konstan, tekan, negatif. Jadi cuma tekan, tarik, tekan, tarik, positif, negatif. Cuma gitu gaya diagramnya. Jadi ini ya. Jadi hanya tidak bisa diperlihatkan. Jadi cuman sebatas demikian. Harusnya bisa. Kok nggak ada, bisa dilihat ya. Analyze general report. Kecuali kalian gambar di apa namanya? Ini kita pakai langsung rangka batang. Kecuali kalau kalian pakai di sini, pakai yang ini boleh. Apa boleh pakai ini? Boleh. Ini coba kita. Apa boleh pakai ini? Kita pakai ini coba. Jadi inputnya add truss elemennya. Jadi pakai truss element. Oh ya. Yang kan transaksinya berbeda ya. Tadi waktu saya kasih lihat ini, Anda tidak lihat ya? Ini. Bagaimana Bapak diam? Kita beri gaya. Jadi ini nodal point load. Jadi pada sini. Ini sebesar 2. Kita beri 10 tapi sudutnya 100. Ini hasilnya. Jadi kita masukin ke kakuannya.
Atau gampangnya kita pakai satu aja ya. Oke, great. B modulus siangnya kita ganti 5. Inersianya 1. Kita ganti 1. Oh, sorry. Ya, baru kita A. B. Ya, hasilnya ada perbedaan tetap. Di angka-angka ini ada perbedaannya. Hasilnya tidak. Nah, ini boleh kita perlihatkan axial force-nya. Nah, ini sudah keluar axial force-nya. Cuma dia tidak memperlihatkan itu ya. Karena trust, kita tidak bisa bending, tidak keluar. Kita keluarkan shear force juga dia tidak keluar. Karena yang ada cuman axial force. Ya. Jadi dia langsung ketika kita input dia ini elemen truss, maka otomatis ini dia bikin sendi. Gitu. Itu otomatis dia bikin sendi. Maka kalau kalian input berbeda hasilnya akan lain gitu. Ya. Saya kira itu ya.